Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang mampu mengidentifikasi konsumen dengan anggota kelompok 1. Aditya Nugroho Saputro, 2. Ferdina Amanda Dewi, 3. Intan Widya Oktaviani, 4. Regita Danwarta, 5. Feni Inayati. Pokok pembahasan 1. Informasi konsumen 2. Tujuan program pemasaran 3. Data konsumen 4. Smart marketing. Informasi konsumen. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang penikmat barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Jenis-jenis konsumen. Yang pertama, konsumen yang hanya melihat-lihat, konsumen baru, konsumen cari diskon, konsumen inklusif, konsumen yang belanja sesuai kebutuhan, konsumen loyal, konsumen agresif, konsumen kritis, konsumen yang suka menganalisis. Kemudian tujuan program pemasaran. Berikut merupakan tujuan program pemasaran yang pertama, meningkatkan pendapatan penjualan. Saat bisnis Anda menjual produk atau layanan, akan sangat membantu jika Anda berfokus pada bagaimana pemasaran dapat membantu penjualan. Dengan cara ini, uang yang masuk ke bisnis Anda terus meningkat. Kemudian yang kedua, bukan kesadaran merek. Kesadaran merek adalah tujuan pemasaran yang penting untuk difokuskan jika merek Anda hanya dikenal oleh sedikit. Membantu mengenalkan merek Anda dan memberi Anda pelanggan baru. Yang ketiga, tingkatan prospek. Jika Anda tertarik untuk menghasilkan lebih banyak prospek karena saluran Anda tidak selengkap yang Anda inginkan, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan taktik pemasaran yang menumbuhkan sistem manajemen hubungan pelanggan dan daftar klien Anda dapat dengan prospek yang layak. Kemudian yang keempat, promosikan produk dan layanan baru. Jika rencana bisnis Anda dalam waktu dekat termasuk meluncurkan produk dan layanan baru, mungkin akan membantu jika Anda menambahkan promosi produk dan layanan baru ke tujuan pemasaran Anda. Kemudian yang kelima, tumbuhkan kehadiran digital. Jika Anda belum fokus pada pemasaran online, mungkin akan membantu untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip CEO untuk kehadiran Anda di media sosial, mesin telusur, dan platform digital lainnya. Selanjutnya, data konsumen. Pengertian data konsumen. Data konsumen adalah informasi pelanggan yang Anda kumpulkan dalam konteks pertama. Misalnya, informasi yang Anda kumpulkan dari situs aplikasi, toko fisik, atau situasi lain yang mana pelanggan membagikan informasinya secara langsung pada Anda. Pentingnya data konsumen dan manfaatnya. Pentingnya data konsumen yang akurat dan lengkap dapat diibaratkan sebagai senjata yang ampuh bagi para pembisnis karena database pelanggan memiliki banyak manfaat. Berikut merupakan manfaat data konsumen. Yang pertama, sebagai petunjuk arah penjualan. Fungsi data pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk arah penjualan
agar produk dapat memasuki pasar yang tepat. Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat dan efisien jika tenaga penjualan telah dilengkapi dengan database pelanggan yang prospektif dan menjadi target pasar bisnis Anda. 2. Sarana komunikasi. Pentingnya data pelanggan sebagai bagian dari komunikasi yang baik antara Anda dan pelanggan secara personal sehingga otomatis Anda akan timbul kedekatan antara pelanggan dengan produk Anda. Inilah yang menjadi salah satu kunci agar para pelanggan lebih loyal terhadap produk yang Anda tawarkan. 3. Gambaran potensi pasar. Database lengkap dan akurat akan sangat membantu para pembisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. 4. Mampu merekam customer blacklist. Sebagai seorang pembisnis, jangan sampai membuang waktu Anda untuk menjual produk ke orang yang salah. Next. Manfaat data konsumen yang terakhir yaitu membantu menganalisis penjualan. Pentingnya data pelanggan adalah bisa membantu para pembisnis dalam menawarkan produk baru kepada pelanggan baru dan pelanggan lama, tanpa susah-susah lagi mencari data baru dan survei konsumen. Selain itu, menggunakan database pelanggan, Anda juga dapat analisis penyebab penurunan atau peningkatan penjualan. Dengan demikian, maka Anda dapat segera menentukan strategi yang dibutuhkan saat penjualan mengalami penurunan. Next. Contoh data konsumen. Yang pertama, nomor identitas. Kedua, nama dan alamat pelanggan. Ketiga, nomor telepon. 4, alamat email. 5, nomor handphone. 6, historical transaksi. 7, frekuensi pembelian. 8, produk yang dibeli. 9, nilai pembelian. 10, metode pembayaran. Dan 11, jumlah poin. Next. Next. Selanjutnya, smart market. Smart market merupakan sebuah aplikasi bisnis yang akan menjadikan bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi lebih tertata dan terkelola dengan smart market adalah sebuah platform perdagangan online yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk secara digital. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan smart market. 1. Efisien. Smart market dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan otomatis dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. 2. Personalisasi. Smart market memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan preferensi pelanggan.
3. Promosi yang lebih efektif dengan penggunaan data pelanggan yang dikumpulkan dan dianalisis, pedagang dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya nomor 4, kemudahan akses smart market memudahkan pelanggan untuk mengakses produk dan layanan yang memberi kebutuhan dari mana saja dan kapan saja. 5. Kemudahan akses smart market memudahkan pelanggan untuk mengakses produk dan layanan yang mereka butuhkan. 6. Keamanan yang lebih baik. Smart market dapat meningkatkan keamanan transaksi dan informasi pelanggan melalui penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih. Kekurangan dari penggunaan smart market, yaitu 1. Penggunaan pada teknologi. Smart market membutuhkan teknologi yang canggih dan memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk mengembangkan dan pemeliharaannya. 2. Keterbatasan akses. Smart market mungkin tidak dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki akses ke internet atau teknologi lainnya, sehingga dapat membatasi aksesibilitas bagi beberapa konsumen. 3. Keamanan data. Smart market harus memastikan keamanan data pelanggan dan transaksi mereka karena risiko keamanan siber yang semakin meningkat. Masalah teknis seperti kegagalan sistem atau pengguna jaringan dapat mengganggu operasi smart market dan dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. 5. Kurangnya interaksi sosial. Dapat mengurangi interaksi sosial yang terjadi dalam pengalaman belanja tradisional yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Udah.